Tafsir Al-Muallim, terjemah bahasa Indonesia menggunakan huruf Arabikun. Mari kita lanjutkan kajian tafsir kita insyaallah sampai kepada nomor surat yang ke-99, yaitu surat Al-Zalzalah. Kita awali dengan bacaan ta'awud atau isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Untuk pelajaran pertama yaitu tahsinut tilawah atau tahsinul qiraah. Ini agak mudah. Idza panjangnya dua ketukan, pakai dzal, jangan pakai zai tapi dzal. Idza zul, kemudian setelah itu pakai zai. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lanjut. Pelajaran berikutnya yaitu tahsinut terjamah. Perhatikan mana yang putus, mana yang disambung. Idza zulzilat, kalau memutus taknya disukun karena aslinya adalah tak taknis. Idza zulzilat, apabila telah diguncang-gancingkan. Zulzilat di situ adalah fi'il madhi bina lil majhul, butuh naibul fa'il. Maka diartikan diguncang-gancingkan atau diguncangkan. Idza adalah dhorof. Dhorof mengandung makna syarat. Oleh sebab itu, jumlah zulzilatil ardu nanti fi mahalli jarrin menjadi mudhof ilaih karena dhorof itu isim yang selalu butuh madhruf. Kita ulang, idza zulzilat, apabila telah diguncang-gancingkan atau apabila telah diguncangkan. Al-ardu menjadi naibul fa'il maka diartikan terhadap. Al-ardu terhadap bumi. Zilzalaha menjadi maf'ul mutlak. Zilzalaha dengan guncang-gancingnya bumi. Dengan guncang-gancingnya bumi atau dengan keguncangannya dia bumi. Kemudian lanjut ayat yang kedua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ulang. Pakai kha, harus kotor. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian tahsinut terjamah, memperbaiki tata cara menerjemahkan Al-Qur'an Karim. Wa akhrajat, dan telah mengeluarkan. Kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Kemudian ingat taknya aslinya juga ta'u ta'nis sakinah. Kalau diputus maka harus disukun. Wa akhrajat, dan telah mengeluarkan. Adapun kasrohnya itu at-takhallus min iltiqa'i sakinain, penyelamatan dari bertemunya dua sukun. Wa akhrajat, dan telah mengeluarkan al-ardu oleh bumi. Akhrajat di sini adalah fi'il madhi bina maklum. Al-ardu menjadi fa'il. Karena benda bumi dan langit tergolong muannats maka menggunakan akhrajat pakai ta'u ta'nis. Wa akhrajat, dan telah mengeluarkan al-ardu oleh bumi. Athqalaha menjadi maf'ulun bih, pada beban-beban pemberatnya dia bumi. Menjadi maf'ul bih athqalaha, pada beban-beban beratnya dia bumi. Karena thiqal itu artinya berat. Kemudian jamaknya athqal, pada beban-beban beratnya bumi. Lanjut ayat yang ketiga. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Wa qala, dan telah berkata al insanu oleh manusia. Manusia berkata-kata, bertanya-tanya. Ma laha. Ma laha. Ma-nya adalah isim istifham, bukan haraf tapi isim itu, maka bisa menjadi mubtada. Ma pada bermula apakah. Laha yaitu yang terjadi padanya dia bumi. Ma laha, pada bermula apakah yaitu yang terjadi padanya dia bumi. Kalau makna bebas, manusia tatkala itu bertanya-tanya apa yang terjadi pada bumi. Tetapi kalau kita menggunakan makna secara ilmu nahwu, ma pada bermula apakah. Mengapa ada pada? Karena menjadi maqulul qaul dari qala. Maqulul qauli, pada bermula apakah. Laha menjadi khobar, yaitu yang terjadi padanya bumi. Kemudian lanjut pada ayat yang keempat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha.
Kita ulang. Yauma idzin tanwin ketemu ta bacaan ikhfa. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Lanjut tahsinut terjemah yauma idzin. Yauma idzin pada hari itu. Yauma itu dhorof zaman, id juga dhorof. Ini dhorof dicarikan idhofah. Tanwinnya iwadun anil jumlah. Jadi jumlah sebelumnya itu digantikan dengan tanwin ini. Jadi ayat-ayat sebelumnya digantikan dengan tanwin ini, disebut tanwin iwadun anil jumlah. Yauma idzin pada hari itu. Tuhaditsu akan bercerita oleh dia bumi. Tuhaditsu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu as-sahihul akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Jadi tuhaditsu fi'il mudhari', begitu gampangannya. Ada fa'ilnya, ada dhamirun mustatarun fihi jawazan takdiruhu hiya. Hiya kembali kepada al-ardu. Maka cara mengartikan, menerjemah, akan bercerita oleh dia bumi. Akhbaraha menjadi maf'ulun bih. Akhbaraha pada beberapa kabarnya dia bumi. Kita ulang. Yauma idzin begitu kalau mutus. Yauma idzin pada hari itu. Tuhaditsu akan bercerita oleh dia bumi. Akhbaraha pada beberapa kabarnya bumi. Karena lafadz akhbar ini adalah jamu taksir, maka kita artikan beberapa kabarnya dia bumi. Lanjut pada ayat yang kelima. Bi anna rabbaka awha laha. Bi anna rabbaka awha laha. Bi anna rabbaka, ba anna dan rabbaka enggak boleh diputus cara memberikan makna. Bi anna rabbaka pada sesungguhnya Tuhanmu. Ada makna pada karena mahal nasab. Baknya anna rabbaka ini semuanya mahal nasab. Mahal nasab menjadi maf'ul bih. Bi anna rabbaka pada sesungguhnya Tuhanmu. Auha. Auha yaitu telah mewahyukan. Wahyu auha yaitu telah mewahyukan oleh dia rabbaka. Kemudian lafadz rabba di situ nasab menjadi isimnya anna. Bi anna rabbaka. Rabba menjadi mudhaf, kafnya mudhafun ilaih. Kemudian auha itu adalah fi'lun madin. Fi'il madhi. Kemudian ada fa'ilnya, ada, yaitu berupa dhamirun mustatarun fihi jawazan takdiruhu huwa, kembali pada rabbah. Kemudian auha fi'il plus fa'il fi mahalli raf'in, mahalnya rafa' menjadi khobarnya anna. Maka cara mengartikan auha yaitu telah mewahyukan oleh dia rabbak laha kepadanya bumi. Laha kepadanya bumi. Sedikit penjelasan tentang tahsinul fahamah, memperbaiki pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam surat Az-Zalzalah ini telah jelas bahwa suatu ketika bumi akan diberikan wahyu oleh Allah untuk berbicara, untuk ngomong, bercerita, menceritakan apa saja, menceritakan segala sesuatu yang ada di dalam perut bumi maupun menceritakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Sedangkan kita sebagai manusia yang senantiasa selalu berada di atas permukaan bumi, apapun yang kita lakukan akan dilaporkan oleh bumi. Bumi akan cerita semuanya. Kita semua tidak akan bisa mengelak, tidak akan bisa mungkir. Demikian, semoga menambahkan manfaat dan barokah. Amin, amin, Allahumma amin.